Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bukan mengajar tentang kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Sebelum kita memulai materi, kita akan membaca doa yang akan dipimpin oleh Topik. Baik Bu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa. Baca doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum memulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk sekarang? Masuk semua. Sama Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah. Di sini kalian pasti sudah dengar tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal kan? Ada yang tahu kebijakan moneter itu sendiri apa? Sebelum kita mengarah kepada kebijakan fiskal. Saya Bu, Apa? kebijakan moneter itu lebih ke keuangan ya? Ya, benar. Jadi kebijakan moneter itu yaitu kebijakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Gunanya apa? Ada yang tahu? Fungsinya? Untuk meminimalisir mungkin ya? Ya, cukup benar. Ibu akan tambahin lagi ya. Gunanya apa? Untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Ya. Oke, kita ada yang tahu sebelum mulai tujuan kita belajar kebijakan moneter? Nggak tahu, Bu. Ya. Tujuan kita belajar kebijakan moneter itu supaya kita lebih mengetahui bahwa hal-hal sekecil apapun itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar sehingga tidak terjadinya inflasi. Oke? Itu apa, Bu? Saya tahu ini. Ibu boleh Tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa kebijakan moneter, kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Udah paham belum? Nggak paham, Bu? Paham. Nah, di sini fungsi kebijakan moneter. Fungsi kebijakan moneter menjaga stabilitas ekonomi, menjaga kestabilan harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya bahwa di fungsi kebijakan moneter menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu dengan cara pertumbuhan arus uangnya itu seimbang antara barang dan jasa. Jadi harus seimbang dan karena kan berkesinambungan antara barang dan jasa. Dan yang kedua menjaga kestabilan harga. Ada yang paham nggak tentang menjaga kestabilan harga? Enggak, Bu ya. Maksudnya menjaga kestabilan harga itu seperti kan kalian pada tahun 2020 ini bulan apa sekarang ya? Bulan Juni ya? Bulan Juni kalian membeli laptop merek Asus ya? Dengan harga misalnya harganya 4 juta. Pas kalian akan membeli lagi beberapa bulan kemudian atau tahun depan ya 2021 dengan merek yang sama laptop dengan harga 6.700.000 gitu kan? Itu kan kalau kayak gitu kan rupiah itu kan apa ya anjlok gitu kan, kalau kayak gitu inflasi dan akan menyebabkan inflasi. Makanya kestabilan harga sendiri harus seimbang dan harus stabil kan Ya, Bu. dan yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja. Meningkatkan kesempatan kerja ini maksudnya ada yang tahu? Fungsi kebijakan moneter dengan meningkatkan kesempatan kerja. Membuka lapangan pekerjaan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Tahu banyak lowongan kerja. Biar banyak yang nggak pengangguran, Bu. Mengurangi pengangguran dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, benar. Ibu lebih memperjelas lagi ya. Fungsi kebijakan moneter itu kan meningkatkan kesempatan kerja. Kenapa? Kan kalau kalau kestabilan ekonomi kita stabil, maka pengusaha atau perusahaan itu akan menabung atau investasi. Dengan kayak gini, perusahaan tersebut akan
meningkatkan kesempatan kerja atau peluang kerja. Jadinya tidak banyak orang atau masyarakat yang mengangguran. Paham? Paham. Dan yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jenis kebijakan moneter. Sebelum Ibu lanjut, tadi fungsi kebijakan moneter sudah paham semua kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Paham. Oke, di sini jenis kebijakan moneter itu ada dua ya. Langsung dibacakan kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Di sini sudah jelas bahwa kebijakan moneter ekspansif sendiri itu suatu kebijakan dalam menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan di sini instrumen kebijakan moneter. Kebijakan pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan wajib, kebijakan kredit selektif, dan kebijakan dorongan moral. Kebijakan operasi terbuka sendiri yaitu kebijakan dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Ada yang nanti paham maksudnya apa? Nggak paham, Bu. Nggak. Jadi, jika Bank Sentral mengamati jumlah uang yang beredar kurang dari kebutuhan, maka Bank Sentral akan membeli kembali surat Bank Indonesia di pasar modal. Jadinya saling berhubungan. Dan yang kedua, kebijakan diskonto yaitu kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Dan yang ketiga, kebijakan cadangan wajib yaitu peraturan Bank Sentral dalam menaikkan atau menurunkan cadangan kas pada bank umum. Dan yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif kebijakan pemberian kredit dengan menerapkan prinsip 5C. Tadi yang sudah dijelaskan, karakter, capability, collateral, capital, and condition of economy. Dan yang terakhir, kebijakan dorongan moral, yaitu Bank Sentral mempengaruhi jumlah uang yang beredar melalui pengumuman, pidato, dan edaran lain yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan pada kebijakan fiskal, ada yang kalian tanyakan pada kebijakan moneter? Oke, karena materi kebijakan moneter sudah selesai, sebelum Ibu melanjutkan, ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi kebijakan moneter? Saya kira. Pertanyaan saya, apa perbedaan bank syariah dan non syariah? Oke, sebelum Ibu menjawab, Ibu ingin melemparkan kepada kalian, ada yang tahu pertanyaan dari Sefira sendiri, perbedaan bank syariah dan non bank syariah? Belum, Bu. Udah tahu. Oke. Di sini sudah jelas ya perbedaan dari bank syariah dan non bank syariah. Bank syariah sendiri kan lebih ke Islami kan ya, bahwa di dalam Islami sendiri tidak boleh ada bunga atau diskon rate. Itu bedanya. Kalau di bank syariah itu, BNI Syariah kayak gitu kan nggak ada bunga. Sedangkan kayak di bank BRI, BCA itu kan ada bunganya. Jadi perbedaannya itu terdapat bunga dan tidak ada bunga. Paham saya kira? Paham Ibu. Oke. Di sini karena kalian mungkin tidak ada yang tanyakan lagi ya, nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Ibu akan melanjutkan tentang materi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu lebih ke bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Fungsi kebijakan fiskal, fungsi alokasi, menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan. Dan yang kedua, fungsi distribusi, menentukan lebih spesifik bagaimana dana didistribusikan setiap segmen ekonomi. Ada yang paham maksudnya? Enggak, Bu. Fungsi distribusi. Tidak, Bu. Fungsi distribusi. Distribusi itu lebih ke penyalurannya ya, Bu ya? Ya, Berarti fungsi distribusi ini tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. ya benar. Jadi kan misalnya yang kayak gini, misalnya di di Surabaya atau enggak di mana gitu ya, ada MRT di Jakarta kayak gitu, ataupun di mana tempat yang terpencil yang untuk menghubungkan
Surabaya Madura. Dulu kan kayak kapal ya kan ya. Sekarang ada jembatan Suramadu dan ataupun di tempat lainnya harus ada juga. Jadinya dana itu terperinci pengeluarannya. Dan yang ketiga fungsi stabilisasi, yaitu menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat fungsi pembangunan, hasil pembangunan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Instrumen penjualan fiskal terdapat 2. Sistem perpajakan dan politik anggaran. Sistem perpajakan: dengan sarana perpajakan, pemerintah dapat mengatur ekonomi melalui kebijakan atau menurunkan tarif pajak. Jadi lebih ke perpajakan ya instrumen penjualan fiskal. Sedangkan yang politik anggaran, ada anggaran berimbang, anggaran defisit, dan anggaran surplus. Ada yang paham? Atau ada yang belum mengerti? Paham, Bu. Nah, mungkin cukup sekian ya. Ibu akan menarik kesimpulan. Oke, sebelum Ibu menutup, mungkin dari kalian paham nggak kesimpulannya yang tadi ajarkan? Saya, Bu. Ya, silakan Yuli. Kesimpulan dari kebijakan fiskal ini lebih ke mengatur ekonominya. Kalau yang moneter itu lebih ke uangannya. Ya, benar. Jadi, kebijakan fiskal sendiri lebih mengatur pada perekonomian, penerimaan dan pemasukan kas negara. Sedangkan yang untuk moneter mengurangi jumlah uang yang beredar atau menambah jumlah yang beredar. Gunanya apa? Untuk mengurangi inflasi dan tidak terjadinya inflasi. Paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan ya. Tidak ada tugas karena Ibu anggap kalian sudah paham semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi